Selamat siang Pak. Perkenalkan saya Friska Frisoid. Saya dari kelas Teknik Elektro A. Di sini saya akan menjelaskan modul 1 pengenalan MATLAB. Nah, di mana di sini tujuannya yaitu mengenal dan mempersiapkan lingkungan kerja MATLAB. Kedua, mahasiswa dapat mengenal dasar-dasar MATLAB. Ketiga, mahasiswa dapat menguasai dasar-dasar MATLAB. Nah, yang tugasnya itu apa yang Anda ketahui tentang MATLAB? Dua, apa saja yang Anda gunakan MATLAB? Nah, baik, pada tugas latihannya di sini kami disuruh buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah, jendela ruang kerja, jendela histori, dan input dan output dengan nilai berdasarkan NIM di setiap komen. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah saya buat. Nah, di mana di sini ini nama saya, ini NIM saya. Nah, pada nama dan NIM ini, di sini nama adalah sebuah komentar, mungkin nama penulis atau identitas script. Yang kedua itu NIM, di mana juga merupakan komentar, kemungkinan adalah NIM yang digunakan dalam script. Nah, baik, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai menyimpan NIM ke dalam variabel. Nah, di mana NIM ini variabel NIM diklasifikasikan dan diisi dengan nilai 5231230016. Nah, yang ketiga saya akan menampilkan NIM. Nah, di mana di sini this NIM Anda, nom str. Nah, di sini this up ini digunakan untuk menampilkan teks atau angka ke komen window. Nah, sedangkan di 62 str NIM, di mana di situ digunakan untuk mengubah angka menjadi string sehingga bisa digabung dengan teks NIM Anda. Nah, baik, selanjutnya yaitu mana sini saya akan menjelaskan operasi matematika sederhana dengan NIM. Nah, di mana di sini ada dua, hasil penjumlahan dan dis. Nah, di mana hasil penjumlahan ini adalah menyimpan hasil dari NIM tambah 100. Nah, disap ini digunakan untuk menampilkan hasilnya. Nah, bisa jadi itu penjumlahan NIM-nya yaitu NIM tambah 100 bagi 523230016. Nah, selanjutnya yaitu mengubah NIM menjadi vektor digit. Nah, di mana di mana 62 str ini NIM atau mengubah angka 523123016 menjadi string tanda kutip 523123016. Nah, dikurangin tanda kutip 0 untuk mengonversi setiap karakter angka menjadi nilai numerik. Nah, NIM faktor akan menjadi array angka 523123016. Nah, selanjutnya yaitu membuka jendela output, di mana plot sederhana di sini atau figur. Nah, figur itu gunanya hanya untuk membuka jendela kosong untuk plotting, tetapi belum ada perintah untuk menggambar grafik. Kedua, jika ingin membuat plot, perlu menambahkan perintah seperti plot buka kurung NIM faktor. Nah, bisa saya tunjukkan hasilnya di sini setelah saya runkan hasilnya pada grafiknya ini. Nah, di ketika 1 sampai 10 pada indeks dan nilai digitnya 0 sampai 6. Nah, di mana ketika dia 2, dia pada nilai digitnya dia 2. Nah, pada ketika indeksnya 3, nilai digitnya ke 3. Nah, pada indeksnya ke 4, dia itu bakal ke 1 nilai digitnya. Nah, ketika di indeks ke 5, dia bakal nilai digitnya ke 2. Ketika indeksnya 6, dia ke nilai digitnya ke 3. Ketika nilai indeksnya ke 7 dan 8 ini kenapa bisa begini? Dia bakal ke 0. Nah, ketika nilai indeksnya 9, dia bakal menjadi 1. Ketika nilai indeksnya 10, dia bakal penuh menjadi nilai digitnya 6. Nah, bisa saya tampilkan ketika ini hasilnya. NIM Anda 5231 hasil penjumlahan NIM tambah 100 523 NIM dalam bentuk vektor. Ini nilai dalam bentuk vektornya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada di sini saya akan menjelaskan pada modul 2 di mana modul 2 ini kita diarahkan untuk
memahami variabel, operator, dan matriks. Nah, pada modul 2 ini di sini latihannya disuruh di sini diminta buatlah dua buah matriks dengan sembarangan ukuran, kemudian lakukan operasi aritmetika dan juga cari tahu determinan dan invers dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Kedua, buatlah skrip sederhana untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Yang B-nya di mana kita disuruh untuk mencari mean dari data nilai berikut 46, 60, 487, 50, 86, 70, 90, 100. Nah, sedangkan di tugasnya itu mana kita disuruh itu untuk menghitung dengan menggunakan MATLAB 12/3,5. Dan selanjutnya, nah, baik, di codingan saya itu ada, di codingan saya itu ini hasil codingan saya yang saya buat. Nah, dimana di sini diawali dengan nama dan NIM. Nah, dimana seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, nama dan NIM ini adalah komentar mungkin digunakan sebagai identifikasi skrip atau penulis. Nah, yang kedua saya di sini akan menjelaskan membuat dua buah matriks sembarang. Nah, di mana kita buat itu nilai codingnya yaitu A dalam kurung 125, 456, 789, B-nya juga 987, 654, 321. Nah, di mana di sini A dan B adalah dua buah matriks berukuran 3x3. Nah, di setiap elemen dalam matriks ditulis dalam baris kolom dengan misah spasi atau titik koma untuk perpindahan ke baris berikutnya. Nah, matriksnya itu bisa kita buat dalam bentuk kayak A dia kolom 1, 147, baris panjangnya itu 125. Nah, yang matriks B juga dia begitu juga. Nah, baik, saya akan menjelaskan pada operasi aritmatika pada matriks. Nah, di sini kami di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan hadamard. Nah, di mana penjumlahan A tambah B menjumlahkan elemen-elemen matriks secara langsung. Nah, yang B ini pengurangan matriks, di mana mengurangi elemen-elemen matriks secara langsung juga. Yang C juga begitu dan D juga begitu. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan hasil operasi aritmatik. Nah, di mana di sini ada dips. Nah, di dipsnya itu ada penjumlahan, pengurangan. Nah, penggunaan dips ini digunakan untuk menampilkan hasil dari setiap operasi. Nah, yang kelima ada mencari determinan dan invers matriks A. Di mana determinan matriks A, det A, menghitung nilai determinan dari A. Nah, yang kedua itu invers A, di mana digunakan untuk mencari matriks invers jika determinannya tidak 0. Nah, yang ketiga adalah kondisi if det A sama dengan 0. Nah, ini dia. Dan jika determinan tidak 0, maka invers dihitung. Jika 0 ditampilkan, pesan bahwa matriks tidak memiliki hak invers. Nah, selanjutnya yaitu menampilkan determinan dan invers. Di sini ada determinan A, determinan A, invers A, invers A. Nah, di mana di sini jika determinan A sama dengan 0 akan menampilkan nilai determinan dan matriks invers. Nah, yang kedua, jika determinan A sama dengan 0 akan menampilkan teks determinan sama dengan 0, tidak ada invers. Nah, baik, ketika saya renkan. Nah, ketika saya renkan dia itu bakal menjadi kesimpulannya itu matriks A dan B diklasifikasikan sebagai matriks. Nah, selanjutnya pada modul bab 2 latihan A, di mana juga seperti yang saya katakan tadi, di sini Friska itu adalah sebuah komentar. Nah, baris ini merupakan komentator atau persenan. Nah, mungkin ini digunakan sebagai identifikasi skrip atau nama penulis. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan membersihkan komen window dan
worst. Nah, baik, di sini ada CLC dan clear. Nah, di mana CLC ini membersihkan comment window sehingga output sebelumnya dihapus. Nah, sedangkan di clear ini digunakan untuk menghapus semua variabel dari worst sehingga memulai eksekusi script dari awal tanpa variabel yang tersimpan sebelumnya. Nah, yang ketiga itu adalah kita mendefinisikan jari-jari lingkaran. Nah, di mana jari-jari lingkaran ini sudah kita ketahui. R sama dengan 21% jari-jari lingkaran. Nah, variabel R diinisialisasi dengan nilai 21 yang mewakili jari-jari radius lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, di mana di sini luasnya itu Pi kali R pangkat 2 dan kelilingnya 2 kali Pi kali R. Nah, di mana di sini luas lingkaran dihitung dengan rumus luas sama dengan Pi R pangkat 2 dengan R sama dengan 21. Luas sama dengan Pi kali 21 pangkat 2 sama dengan Pi kali 441, di mana hasilnya adalah 1385,44. Nah, hasil kelilingnya ini kita akan mencari kelilingnya. Di lingkaran hitung dengan rumus keliling sama dengan 2VR dengan R sama dengan 21. Nah, Pi yang dimaksud Pi ini ialah konstanta bawaan MATLAB yang bernilai 3,1416. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan hasil. Di mana hasilnya ini adalah kita di sini. Nah, seperti codingan fprintf digunakan untuk mencetak hasil ke command window dengan format tertentu. Nah, sedangkan ini persen D dalam kurung menampilkan angka bulat atau integer untuk jari-jari R. Nah, sedangkan yang 2V ini, nah di sini digunakan untuk menampilkan angka desimal dengan 2 angka di belakang koma untuk luas dan keliling. Nah, ketika hasil MATLAB-nya itu dia akan menjadi jari-jari lingkaran 21, luas lingkaran 1385,44 satuan luas, keliling lingkaran 131,95 satuan panjang. Nah, baik, selanjutnya pada modul bab 2 latihan B. Nah, di mana di sini baris pertama seperti yang saya bilang tadi, baris pertama sama kedua ini adalah barisan merupakan komentar persen. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mendefinisi data nilai. Nah, di mana datanya ini 46, 60, 87, 50, 86, 70, 90, 100. Nah, di mana data adalah array, faktor yang berisi nilai-nilai numerik. Data ini mungkin mewakili nilai ujian atau hasil pengukuran. Nah, yang ketiga adalah di sini kita menghitung mean. Di mana mean data menghitung rata-rata mean dari elemen-elemen dalam vektor data. Rumus mean-nya itu bisa kita buat mean sama dengan, nah yang keempat yaitu menampilkan hasil, di mana di ini digunakan untuk menampilkan teks dan hasil perhitungan di command window. Namun 2 str atau nilai mean dengan versi akan menjadi agar bisa digabung dengan teks. Nah, oke, baik. Pembagian biasa. Nah, atau dibulatkan menjadi 3,45 dengan 2 desimal. Nah, yang kedua B-nya ini 3 tambah 5 per 4 akar 2. Nah, di mana ini adalah operasi dilakukan dalam urutan berikut. 5 bagi 4 sama dengan 1,25, 3 tambah 1,25 sama dengan 4,25, 4,25 akar 2 sama dengan 18,06. Nah, yang C-nya itu di mana saya akan menjelaskan perhitungan 0,25 PE. Dimana di sini adalah operasi dilakukan dalam urutan berikut. Nah, yang selanjutnya D-nya juga begitu, di mana di sini ketika kita menggunakan koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam array, sementara titik digunakan untuk bilangan desimal. Nah, jika menggunakan koma di MATLAB akan menganggapnya sebagai kesalahan sinteks atau yang harus ditulis sebagai ini. Nah, selanjutnya di mana kita akan menampilkan hasil, di mana yaitu fprint digunakan untuk menampilkan hasil dengan format yang rapi, yang mana dalam kurung persen titik 2f menampilkan angka dengan 2 angka di belakang koma, yang dimana per n ini dimana adalah baris baru. Nah,
Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan adalah definisi vektor. Definisi vektor baris. Nah, di mana komentar awalnya ini kita sudah menjelaskan sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan definisi vektor A vektor baris. Nah, di mana vektor baris ini adalah 10, 20, 30, 40. Di mana vektor baris adalah vektor baris dengan 4 elemen, 10, 20, 30, 40. Di mana elemen-elemen dipisahkan dengan spasi atau koma. Nah, yang kedua B, vektor kolom. Di mana vektor kolom adalah vektor kolom dengan 3 elemen. Yang di mana dia negatif 5, negatif 15, dan negatif 40. Nah, di mana elemen ini dipisahkan dengan titik koma, menandakan baris baru. Nah, selanjutnya adalah definisi matriks, di mana di sini 1350, 3135, 5313, 0,531. Di mana di sini adalah matriks berkurang 4 kali 4, tidak baris dipisahkan dengan titik koma 4. Nah, selanjutnya adalah menampilkan hasil, di mana di vektor baris, di vektor baris, di vektor kolom, dan di vektor kolom. Nah, di mana di sini itu digunakan untuk menampilkan teks dan variabel dari command window. Nah, hasil yang ditampilkan MATLAB yaitu bisa ditampilkan pada vektor baris, di mana dia baris 10, 20, 30, 40. Vektor kolom adalah 5, negatif 5, negatif 15, negatif 40. Yang dimana matriksnya itu 1, 3, 5, 4, 50, ke samping 3135, ke sampingnya 5313, ke sampingnya 0531. Nah, selanjutnya pada modul 3. Modul 3 di mana di sini ialah sebelumnya saya sudah menyampaikan ini. Nah, selanjutnya adalah definisi matriks. Di mana sih matriksnya? A sama dengan 4, 8, 24, titik koma C. B sama dengan 1, 1, 1, negatif 1. Nah, yang A ini adalah matriks 2 kali 2. Nah, yang matriks B di mana merupakan matriks 2 kali 2. Nah, di sini kita akan membuat atau menggabung matriks A dan B secara horizontal. Nah, di mana di sini C adalah gabungan horizontal antara A dan B sehingga hasilnya menjadi matriks 2 kali 4. Nah, yang B yaitu membuat matriks W atau matriks blok dengan elemen-elemen B, di mana yaitu matriksnya W sama dengan B, B, titik koma, B sama dengan koma, negatif B, tutup kurung, titik koma. Nah, di mana W adalah matriks blok yang terdiri dari B dengan susunan sebagai berikut. Nah, ukuran W adalah 4 kali 4. Nah, selanjutnya adalah menampilkan hasil, di mana di matriks A ini A bagi koma, dan di mana menampilkan teks di command window. Di A-nya ini menampilkan isi matriks A. Baik, saya akan menjelaskan di modul 1. Di sini adalah modul 1 bab 3 nomor 5. Nah, dimana di sini saya akan menjelaskan sekali lagi, Friska dan meme ini adalah sebuah komentar atau persen kemungkinan digunakan untuk identifikasi script atau nama penulis. Nah, yang kedua adalah membersihkan words command window dan menutup semua gambar. Nah, dimana di sini clear sama adalah menghapus semua variabel dari words. Nah, CLC yaitu membersihkan command window. Close all yaitu menutup sebuah figure plot yang terbuka. Nah, seperti saya boleh buat ini. Nah, saya ketik ini kan. Nah, ketika saya ketika di sini, ketika saya mau contohkan ini adalah CLC, dia bakal terhapus ya. Oke. Nah, nomor 3 bagian part 1, plot fungsi trigonometri A, B, dan C dalam satu figur. Figur 1 ini adalah membuka figur pertama. Nah, yang
yang line shape ini adalah membuat 1000 titik antara min 2V hingga 2V untuk plot yang halus. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi A bagi Y sama dengan sin 2X, dimana di sini subplot 311 ini digunakan untuk membagi figur menjadi 3 baris 1 kolom, dan plot ini adalah ada di subplot pertama. Yang kedua adalah plot yang ini, dimana di sini membuat plot dengan warna merah R dan garis tebal. Nah, sedangkan grid on ini dimana menambahkan grid untuk mempermudah analisis. Nah, selanjutnya fungsi ini juga merupakan geseran fase dari fungsi A tetapi ke arah berlawanan. Yang keempat adalah membahas bagian plot fungsi polinomial D, di mana figur 2 ini membuka figur baru untuk plot berikutnya. Nah, YDY ini di mana YDY ini definisi fungsi polinomial Y sama dengan 3X kurang X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2. Nah, yang sedangkan plot yang X poli di sini adalah plot digunakan untuk warna ungu. Yang selanjutnya yaitu stem. Nah, stem ini membuat plot diskrit dengan titik yang terisi. Nah, sedangkan XE ini adalah sumber X berisi indeks data dari Y. Nah, baik. Pertama kita menghitung hasil dari setiap ekspresi, di mana adalah A perhitungan A sama dengan 12/3,5. Nah, operasi pembagian biasa hasilnya adalah A sama dengan 12 bagi 3,5 sama dengan hasilnya 3,43. Nah, yang kedua ini adalah B-nya, mana di sini operasi dalam kurung dihitung terlebih dahulu. 3 tambah 5/4 sama dengan 3 tambah 1,25 sama dengan 4,25. Nah, kemudian pada C-nya, perhitungan C-nya ini adalah 0,25 tambah 0,75, di mana operasi dalam kurung, di mana hasilnya adalah 1. Nah, kemudian dikuadratkan 1/2 sama dengan 1. Nah, yang D-nya ini ialah 2 kali 6 tambah 4,0,3, di mana ada operasi di mana operasi dalam kurung 6 tambah 0,5 dikalikan dengan 2. Nah, yang ketiga adalah di sini adalah F prime hasil H, hasil B, hasil C, dan hasil D. Nah, di mana 0% ini 0% titik 2F ini adalah menampilkan hasil dalam format desimal dengan 2 angka dalam koma. Nah, per N ini ialah pindah baris setelah mencetak hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa jadi hasilnya adalah hasil A sama dengan 3,43, hasil B sama dengan 18,06, hasil C adalah 1,00, hasil D adalah 12,60. Nah, selanjutnya adalah program baloknya, dimana di sini pada awalnya ini sudah dijelaskan friskanya adalah ini adalah komentar, nah, atau persen. Nah, di sini adalah definisi dimensi balok, di mana adalah panjang 5, lebar 3, tinggi 6,5. Di mana variabel panjang lebaran balok dan definisikan ukuran balok, di mana panjang 5 satuan, lebar 3 satuan, tinggi 6,5 satuan. Nah, yang kemudian adalah kita menghitung volume balok, di mana kita menggunakan rumusnya itu adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di mana
dimana perhitungannya itu adalah 5 kali 3 kali 6,5 sama dengan 97,5. Nah, yang ketiga yaitu menghitung luas permukaan balok. Nah, dimana rumusnya itu kita dapat adalah A sama dengan 2 kali panjang kali lebar kali panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, yang selanjutnya dimana kita menampilkan hasil perhitungannya, dimana ini adalah hasil perhitungan atau menampilkan teks sebagai heading, dimana sedangkan F-print adalah menampilkan hasil volume dengan 2 angka desimal. Nah, F-print luas permukaan balok ini dimana menampilkan hasil luas permukaan dengan 2 angka desimal. Nah, selanjutnya pada program Pascal, di mana sini di awal ini kita sudah menjelaskan dari awal, ini adalah komentar atau persen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 1 itu adalah input dari pengguna. Nah, di mana di sini level sama dengan input. Masukkan jumlah. Baik, di saya sini adalah program Pascal. Mana di sini Friska dan NIM ini adalah dari pertama saya jelaskan, ini adalah sebuah komentar atau persen. Nah, selanjutnya di mana sini adalah input. Di mana di sini inputnya sama dengan level sama dengan input atau masukkan jumlah level segitiga Pascal. Nah, di mana pengguna memasukkan jumlah level segitiga Pascal, nilai ini menentukan berapa banyak baris yang akan dibuat. Nah, yang kedua yaitu adalah initial matrix untuk menyimpan segitiga Pascal. Pascal string sama dengan zeros atau level. Nah, di mana adalah membuat matriks 0 atau zeros level digunakan ukuran level kali level untuk menyimpan nilai segitiga Pascal. Nah, selanjutnya adalah mengisi segitiga Pascal. Di mana di sini lob utama for i sama dengan ini adalah mengontrol jumlah baris, yang lob dalam for j 1 banding i sama dengan mengontrol jumlah elemen di setiap baris. Jika elemen berada di awal atau akhir baris nilainya 1, untuk elemen lain nilainya adalah jumlah 2 elemen di atasnya. Yang keempat adalah menampilkan segitiga Pascal. Nah, di mana di sini F-print ini adalah menambahkan spasi agar membentuk segitiga. Sedangkan lob ini lob for j sama dengan 1 banding 1 bagi 2 bagi 1 bagi 1, di mana mencetak setiap elemen dalam baris. Selanjutnya setelah 1 baris selesai, F-print dalam kurung per n, di mana membuat baris baru. Nah, selanjutnya pada pembagian. Nah, pembagian ini di mana ada di sini numerator dan denominator. Nah, di mana numeratornya adalah 12, denominatornya adalah 3,5, di mana numerator adalah 12 atau pembilang, di mana dominator adalah 3,5 penyebutnya. Nah, yang kedua adalah melakukan pembagian, di mana di sini operasi pembagian dilakukan seperti 12 bagi 3,5 sama dengan 3,4286. Nah, selanjutnya adalah menampilkan hasil atau nah, di mana di sini nomor atau adalah mengubah hasil numerik ke string. Ini adalah menampilkan teks dan hasil dalam satu matriks. Selanjutnya adalah output yang ditampilkan. Hasil dari 12 per 3,5 adalah baik. Sekian dan terima kasih. Saya telah menyampaikan pada modul 1. Dengan saya mengenai kodingan modul gelembangnya. Nah, di mana clear all, close all, dan CLC. Nah, pada materi saya sebelumnya saya telah menyampaikan mengenai clear all, close all, dan CLC. Nah, saya akan menyampaikan ulang lagi. Clear all itu apa sih? Clear itu adalah clear all menghapus semua variabel di luar
or speed. Nah, sedangkan close all adalah menutup semua jendela grafik yang terbuka. Sedangkan CLC adalah membersihkan domain comment window. Nah, selanjutnya adalah parameter untuk gelombang AM. Nah, di sini telah dibuat VC 1000, FM 100, AC 1, AM 0,5, FS 10.000, T 0:1 per FS banding 1. Nah, di mana VC ini adalah frekuensi dari gelombang pembawa atau 1000 Hz, di mana FM adalah frekuensi dari sinyal pesan 100 Hz, AC amplitudo dari gelombang pembawa, AM amplitudo dari sinyal pesan, FS frekuensi sampling 10.000 Hz untuk memastikan sinyal dapat direpresentasikan dengan baik. Sedangkan T adalah vektor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan resolusi 1 fps. Nah, dimana di sini saya akan menjelaskan adalah membuat sinyal pesan dan sinyal pembawa. Nah, di sini ada sinyal pesan. Nah, di sini ada message signal. Nah, di mana message signal adalah sinyal sinusoidal, sinusoidal dengan frekuensi 100 Hz dan amplitudo 0,5. Karar sinyal ini ialah di mana sinyal sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz dan amplitudo 1. Nah, selanjutnya adalah proses modulasi AM. Di AM signal ini di mana ini adalah rumus dasar modulasi amplitudo, di mana rumusnya dapat diketahui ialah ST sama dengan AC tambah MT kali cos dalam kurung 2V FCT. Nah, AC tambah message signal ini ialah menambahkan sinyal pesan ke amplitudo pembawa dikalikan dengan karar ini. Nah, itu untuk menghasilkan sinyal AM. Nah, selanjutnya ialah plot sinyal pesan pembawa dan AM. Nah, ini terdapat lihat codingannya. Nah, subplot ini digunakan untuk menampilkan 3 grafik dalam satu figur. Nah, seperti sinyal pesannya adalah gelombang sinus dengan frekuensi rendah 100 Hz. Nah, sedangkan sinus pembawa ialah gelombang sinus dengan frekuensi lebih tinggi 1000 Hz. Nah, gelombang AM ialah hasil modulasi amplitudo yang menunjukkan perubahan aplikasi dari gelombang pembawa sesuai dengan sinyal pesan. Nah, kesimpulan daripada modul gelombang ini yaitu kode ini membuat dan menampilkan proses modulasi AM sederhana. Sinyal pesan menginflasi amplitudo dari sinyal pembawa yang dapat diamati dan dari bentuk gelombang AM pada subplot terakhir. Nah, ketika kita runkan, nah, hasilnya bakal terjadi seperti ini. Di mana di sini adalah sinyal pesan atau message signal. Nah, di sini ada amplitudonya negatif 0,5, 0, 0,5. Dan di sini adalah waktunya 0 sampai 1 detik. Nah, di sini gelombangnya itu dia terus menerus. Nah, dia itu gelombangnya satu bentukan. Dia dari 0 sampai 1 ini dia 1. Nah, sedangkan di sinyal pembawa ini, nah, di amplitudonya negatif 1, 0, 1, sedangkan waktunya itu ada 0 sampai 1. Nah, di sini kenapa dia membiru semua? Karena dia sinyalnya itu, gelombangnya itu dia penuh, secara penuh. Nah, sedangkan gelombang AM itu terdapat di sini amplitudo yaitu negatif 2, 0, 2. Nah, waktunya itu 0 sampai 1 detik. Nah, di sini ketika dia di 0, dia bakal bergelombang terus sampai ke 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
gelombang on off keyingnya. Nah, pada saat saya sudah menjelaskan pada clear all, close all, dan CLC. Nah, mana tahu ada teman-teman yang belum tahu nih, apa sih itu clear all, close all, dan CLC. Nah, saya akan menjelaskan ulang lagi. Clear all adalah menghapus semua variabel dari workspace, sedangkan close all adalah menutup semua jendela grafik yang terbuka, sedangkan CLC adalah membersihkan comment window. Nah, selanjutnya adalah definisi parameternya. Nah, di sini parameternya kita sudah mengetahui, yaitu adalah DC 1000, sedangkan PS 10.000, T-nya 0,1 PS banding 1, datanya ini. Nah, VC itu adalah frekuensi pembawa sebesar 1000. Nah, PS-nya itu frekuensi sampling sebesar. T-nya itu faktor waktu dari 0 hingga 1 detik dengan resolusi 1 fps. Nah, sedangkan data ini ialah data biner yang akan dimodulasi menggunakan OOK, di mana satu mengaktifkan sinyal pembawa on, yang nolnya, yang satu ini adalah mengaktifkan sinyal pembawa on, sedangkan 0 ini adalah mematikan sinyal pembawa off. Nah, selanjutnya yaitu membuat sinyal pembawa. Nah, ini dia. Carrier signal adalah gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. Nah, sedangkan proses modulasi OKK signal adalah kosong dia kan, teman-teman. Nah, dia sampai N ini. Nah, ini dia penjelasan kodenya. Nah, di lab 4 ini, lab 4 di for ini ialah memeriksakan setiap bit dalam data. Nah, jika pengertian bit ini, jika bit adalah sama dengan 1, ini dia sinyal pembawa ditambahkan ke OKK sinyal. Nah, jika bitnya sama dengan 0, dia akan ditambahkan sinyal 0 atau off. Nah, hasilnya OKK sinyal menjadi sinyal pembawa yang hidup dan mati sesuai dengan data biner. Nah, selanjutnya adalah menampilkan gelombang OKK. Nah, melambangkan ya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan plot ini. Nah, plot dalam kurung ini ialah digunakan untuk menampilkan hasil modulasi OKK. X-axis ini, X-axis adalah X ini adalah axis waktu dalam satuan sampel, Y ini ialah amplitude sinyal. Grafiknya akan menunjukkan saat bit sama dengan 1 pada gelombang sinusoidal. Saat bit sama dengan 0 tidak ada sinyal. Nah, saya akan menunjukkan grafiknya pada teman-teman. Grafiknya bisa dilihat pada di sini. Nah, dia ketika di 0, di amplitudenya ini gelombang on caging ya, teman-teman. Nah, dia di sini bernilai negatif 1 sampai 1. Sedangkan di waktunya itu 0 sampai 10. Nah, ketika dia grafiknya di 0, dia sampai 1 itu dia waktunya itu nggak banyak, teman-teman. Sedangkan di waktu 2 sampai 4 ini dia banyak gitu. Nah, gitu juga yang ketika itulah yang dimaksud di mana bit 1 ada gelombang sinusoidal, sedangkan bit 0 sama dengan tidak ada sinusoidal. Nah, baik. Selanjutnya modul 2. Modul 2 bab 1 soal nomor 2. Nah, teman-teman, saya sudah menjelaskan ini, baik saya akan melanjutkan yang menjelaskan mengenai PS-nya itu 1000, mana frekuensi sampling adalah 1000 Hz. F-nya ini 4, ya karena frekuensi dasar sinyal. T-nya ini ialah Laplace atau dimana membuat vektor waktu dari 0 hingga 1 detik, dan PS titik 4. Nah, sedangkan Y-nya ini ialah inisial sinyal Y sebagai faktor 0 yang akan diisi dalam loop. Nah, selanjutnya itu menjumlahkan dari Fourier. Nah, dimana ini ialah loop for dari N sama dengan 1 hingga N sampai 20. Nah,
menambahkan 20 komponen sinusoidal dengan frekuensi kelipatan dari F. Setiap komponen memiliki amplitudo 1/n, sehingga frekuensi lebih tinggi memiliki amplitudo yang lebih kecil. Nah, formula yang digunakan yaitu, nah, pada kita juga menggunakan misalnya menggunakan rumus. Nah, ini mirip dengan Karena dan gelombang segitiga. Nah, pada penampilan grafiknya nanti, yaitu kita menggunakan plot TY, yaitu menampilkan sinyal hasil penjumlahan, aksis di mana menyesuaikan rentang sumbu X 0 sampai hingga 1 detik, dan Y negatif 2 sampai hingga 2. Grade on ialah menampilkan garis sisi untuk memperjelas tampilan. Nah, saya akan menampilkan grafiknya gimana teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat kan pada grafik ini. Nah, grafiknya di waktunya itu kita 0 sampai 1. Sedangkan di amplitudo itu kita negatif 2 sampai 2. Nah, ini teman-teman menampilkan grafiknya. Ketika dia di 1,5 lebih. Nah, dia ketika dia mau mencapai ke 0,2 itu dia bakal menurun teman-teman. Menurun. Ketika dari 0,2 ini naik ke atas lagi, dia bakal menaik lagi meninggi teman-teman. Dia setiap mau ke mencapai 2 detik itu, dia bakal turun. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya modul 2 pada bab 1 soal nomor 2. Nah, di sini teman-teman saya tidak akan menjelaskan lagi nih kan, clear all, close all, CLC, clear all. Nah, kita sudah mengetahui kan sebelumnya. Nah, di VS ini juga kita sudah mengetahui sebelumnya teman-teman. Kalau saya ingin menambahi, ini sama dengan 0, itu adalah inisialisasi sinyal sebagai 0 yang akan diisi dalam loop. Nah, selanjutnya adalah penjumlahan direct Fourier dengan harmonis genap. Nah, dimana ini dia loop Fourier dari n sama dengan 2 hingga n sampai 40 dengan kenaikan 2 hanya memiliki harmoni genap 2f, 4f, 6f sampai 40f. Nah teman-teman, nah formula yang digunakan kita dapat menggunakan rumus yang kita pelajari sebelumnya, itu mana YT sama dengan delta 40 n 246 4 per NV sin 2 VN FT. Nah, koefisien 4 per N kali V ini digunakan untuk menyesuaikan amplitudo dari setiap komponen harmonik. Nah, karena hanya harmonik genap yang digunakan, ini seringkali membentuk gelombang segitiga atau bentuk khusus tergantung pada jumlah harmonik yang digunakan. Nah, kita akan menampilkan grafiknya, tapi sebelum saya menampilkan grafiknya, saya akan menjelaskan dulu. Nah, pada sini, tapi saya sudah menjelaskan juga sebelumnya, tapi ternyata teman-teman lupa, saya akan menjelaskan ulang lagi. Plot TY ini adalah menampilkan sinyal hasil penjumlahan, aksis 01, negatif 2, 2, menyesuaikan rentang sumbu X 0 hingga 1 detik, dan Y sama negatif 2 hingga 2. Grade on-nya yaitu menampilkan garis sisi untuk memperjelas tampilan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menampilkan grafiknya. Di sini dapat teman-teman lihat. Nah, dia grafiknya ini tidak beda dari yang sebelumnya. Dia ketika di sini dia amplitudenya itu menggunakan negatif 2 sampai 2, waktunya 0 sampai 1. Sinyal dengan harmonik genap. Nah, ketika dia ke 1, dia ingin mau mencapai ke 0,2 itu, dia bakal turun teman-teman. Nah, ketika juga gitu sampai selanjutnya berikutnya. Nah, selanjutnya yang bab 2 di sini. Nah, CLC clear close all. Nah, beda kan teman-teman sebelumnya. Tapi ini ya karena digunakan. Sebelumnya kita menggunakan CLC-nya nomor 1, 2, clear kriteria close all. Nah, tapi itu tidak apa-apa teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter sinyalnya teman-teman, karena kan sudah saya sampaikan sebelumnya ini. Nah, parameter sinyalnya itu F1-nya itu sama dengan
1000 Hz atau frekuensi sinyal asli yang akan disampling berbagi nilai PS frekuensi sampling. Fs1 sama dengan 5000 Hz atau lebih besar dari 2V sehingga tidak ada aliasing. Fs2 2000 Hz sama dengan 2VI. Ini adalah batas mixed. Nah, Fs3 nya ini ialah 1500 Hz kurang dari 2V sehingga analising mulai terjadi. Fs4 nya ini ialah 800 Hz. Nah, jauh di bawah 2V sehingga aliasing parah terjadi. Nah, selanjutnya itu adalah membuat sinyal asli. Dimana yaitu adalah T spasikan. Nah, ini dia 0 banding 1. Nah, di sini kan. Apa sih guna T-kon ini di sini? Nah, gunanya itu adalah waktu kontinu dengan resolusi tinggi atau 50.000 Hz untuk mendekati sinyal asli yang halus. Nah, sinyal asli ini juga apa sih gunanya? Nah, gunanya itu adalah gelombang sinus frekuensi V 1000 Hz. Nah, sampling pada berbagai Vs. Nah, sampling dilakukan dengan Fs1, Fs2, Fs3, Fs4. Fs4 tiap sampel satu kali adalah hasil sampling dari sinyal asli dengan PS yang berbeda. Nah, yang kelima yaitu menampilkan hasil sampling dan aliasing. Nah, di mana itu adalah sub ini dan plot ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan. Plot T-kon sinyal asli ialah menampilkan sinyal asli atau garis biru. Stem atau T1 sampai 1 dalam kurung R menampilkan titik-titik hasil sampling merah. Karena Fs1 lebih kecil 2V, hasil sampling cukup baik tanpa aliasing. Nah, ketika Fs2 sama dengan 2V, nah, batas mixednya atau hasil sampling masih bisa merepresentasikan sinyal asli, tapi bentuknya mulai kasar. Nah, ketika Fs3 nya lebih besar 2VI, aliasing mulai terjadi sehingga hasil sampling tidak lagi merepresentasikan sinyal asli yang dengan baik. Nah, ketika Fs4 jauh lebih kecil dari 2V, aliasing menjadi parah dan hasil sampling tampak berbeda jauh dari sinyal. Nah, saya akan memberikan gambar grafiknya teman-teman. Nah, ini teman-teman grafik pada yang dari codingan saya, mana Fs sama dengan 2VI sampling baik. Nah, di sini Fs 2V hampir alias, Fs 2V rentang alias, Fs 2V alias terjadi. Nah, ini teman-teman grafiknya dapat kita lihat kan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai aliasing. Nah, saya akan menjelaskan bagian dari sini nah teman-teman. Nah, Fs1 5000 Hz di atas 2V tidak ada aliasing sampling baik. Fs2 sama dengan 2000 Hz sama dengan 2V tepat di bawah mixed. Fs3 sama dengan 1500 Hz kurang dari 2V terjadi aliasing. Fs4 sama dengan 8000 Hz lebih kecil dari 2V, aliasing sangat parah. Nah, selanjutnya itu adalah nomor 3, kita akan menjelaskan membuat sinyal kontinu. Mana ini adalah telepon sinyal asli. Nah, di sini saya sudah menjelaskan sebelumnya juga teman-teman. Nah, keempat adalah sampling sinyal dengan berbagai, dimana inilah T1, T2, T4, dan 5. Nah, sampling dilakukan dengan Fs1, Fs2, Fs3, Fs4. Nah, setiap sampai satu kali adalah hasil sampling dari sinyal asli dengan PS yang berbeda-beda. Nah, kita akan menampilkan hasil sampling aliasing. Kode ini membuat 4 subplot untuk membandingkan efek dari berbagai frekuensi sampling. Yang pertama adalah sampling dengan Fs2V tidak ada aliasingnya. Nah, yang kedua adalah sampling dengan Fs2V nya
Nah, yang ketiganya adalah sampling dengan fs2v. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafiknya teman-teman. Dibutuhkan ini grafiknya. Nah, ini ya teman-teman gambar grafiknya. Gambar grafiknya tidak beda jauh dari yang gambar grafik yang sebelumnya ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sampling sinyal jamak. Nah, di sini ada parameter sinyal, di mana fs original 1000 Hz digunakan untuk mempresentasikan sinyal asli dengan sangat baik tanpa distorsi. Yang sedangkan T sama dengan 1 detik, durasi sinyal selama 1 detik. T sama dengan waktu continue dengan resolusi tinggi menggunakan fs original. Nah, yang ketiga membuat sinyal campuran. Nah, di mana dua sinyal sinusoidal dibuat sinyal 1 sama dengan f1 sama dengan 50 Hz, sinyal 2 sama dengan 120 Hz. Nah, sinyal gabungan sinyal kombinan adalah hasil penjumlahan dua sinyal tersebut. Nah, 4 adalah kasus 1 aliasing vs 2 Vmax. Nah, fs aliasing 1000 Hz lebih kecil dari 2 Vmax sama dengan 240 Hz. Hingga aliasing terjadi, hasil sampling akan terlihat berbeda dari sinyal asli karena frekuensi sampling terlalu rendah. Yang kelima ada kasus 2 sampling optimal. Nah, mana ini adalah di sini. Nah, di mana fs optimal sama dengan 2 Vmax sama dengan 240 Hz sesuai dengan teorema Euclid. Hasilnya adalah sinyal hasil sampling masih bisa direkonstruksi dengan baik tanpa aliasing. Kasus 3 yaitu oversampling fs 2 Vmax. Nah, yang terakhir yaitu kita akan menampilkan hasil dalam grafiknya, yang dimana adalah figur. Core ini membuat sebuah figur yang berisi 3 subplot untuk membandingkan efek PS-nya. Yang kedua adalah plot aliasing, dimana di plot sinyal hasil plot dengan warna biru, plot hasil sampling sistem dengan warna merah. Aliasing terjadi, sinyal sampling terlihat berbeda dari sinyal. Nah, baik, saya akan menampilkan grafiknya. Nah, ini teman-teman yang saya bilang tadi. Ini warna biru, hijau, biru. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah gambar aliasingnya. Ini sampling optimal, ini oversampling. Nah, baik, selanjutnya yaitu ini saya akan menjelaskan pengaruh PS terhadap perekaman suara. Nah, dimana fs1 ini 8000 Hz biasanya digunakan dalam telepon atau komunikasi suara. Nah, tidak dapat menangkap frekuensi tinggi dengan baik. Nah, fs2 sama dengan 44.100 Hz, dimana standar untuk CD audio atau perekaman berkualitas tinggi dapat mempresentasikan spektrum suara manusia dengan lebih baik. Yang ketiga adalah menentukan durasi perekamannya, dan durasinya adalah 5 detik. Nah, yang keempat adalah perekaman suaranya. Perekaman suaranya ini dimana audio recorder membuat objek perekam dengan fs1 sama dengan 8 Hz sampling rate rendah, 16 bit resolusi, standar kualitas suara yang baik. Satu channel atau mono, hanya satu mikrofon digunakan. Nah,
blocking ini yaitu ialah tidak melanjutkan evaluasi sebelum selesai. Selanjutnya adalah perekaman suara frekuensi sampling tinggi, di mana fs2 sama dengan 40.4.100 digunakan untuk merekam dengan kualitas lebih tinggi sama seperti sebelumnya, tetapi dengan sampling rata lebih tinggi sehingga hasil rekaman lebih jernih. Nah, selanjutnya adalah memutar suara dengan 40.100. Nah, dimana sama seperti sebelumnya, tetapi menggunakan sampling rate lebih tinggi. Nah, selanjutnya menampilkan informasi akhir, dimana kita menggunakan disk, dimana memberikan informasi bahwa program telah selesai. Nah, saya akan menampilkan grafiknya. Bisa kita lihat teman-teman di komen undangnya, itu dia ada keterangannya. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya ada, kita akan membahas ini. Saya tidak akan membahas clear all, Chelsea, close all. Nah, saya akan membahas mengenai definisi frekuensi TMF, yang dimana untuk angka 0,0 sampai banding 9. Teman-teman, apa sih DTMF? DTMF digunakan dalam sistem telepon untuk mentransmisikan angka 0 sampai 9. Setiap digit dikodekan dengan dua frekuensi, low frek sama dengan frekuensi rendah untuk tiap baris. Nah, high frek frekuensi tinggi untuk tiap kolom. Nah, selanjutnya adalah nomor telepon yang akan dikonversi. Nah, ini nomor teleponnya teman-teman. Nah, nomor telepon yang dikodekan menggunakan DTMF, misalnya 0812345678. Nah, parameter sinyalnya di sini ada fs, T besar, T kecil. Nah, kelima adalah membangkitkan nada DTMF. Looping setiap digit dalam nomor HP mengambil dua frekuensi berdasarkan digit. F1 sama dengan low frek digit tambah 1, F2 sama dengan high frek digit tambah 1. Ini adalah membuat sinyal DTMF dengan menjumlahkan dua sinyal sinusoidal. Yang ketiga adalah menambahkan jeda 100 ms di antara setiap digit. Nah, selanjutnya adalah pas up sampling dan down sampling. Nah, di sini teman-teman. Nah, up samplingnya kita membahas mengenai up samplingnya teman-teman, dimana frekuensi sampling ditingkatkan ke 16 kHz. Sampel digunakan untuk menginterpolasi sinyal, dan yang down sampling menurunkan PS atau menurunkan PS. Frekuensi sampling dikurangi menjadi 4 kHz. Sampel digunakan untuk mengurangi resolusi sinyal. Nah, plot hasilnya itu yaitu adalah subplot 1 sinyal DTMF asli dengan fs sama dengan 8 Hz. Subplot 2 sinyal DTMF yang sampel ke fs 16.000 Hz. Subplot 3 yaitu sinyal DTMF yang sampel ke fs dengan 4.000 Hz. Baik teman-teman, kita akan meramaikan di hasil gimana. Dengan 8.000. Di sini ada sinyal upsample fs sama dengan 16.000. Dan di sini ada sinyal down sample ada fs sama dengan 4.000. Nah, di sini teman-teman gelombangnya itu sama teman-teman, sinyal DTMF, sinyal upsample, dan sinyal down sample teman-teman. Baik, selanjutnya mengenai
Fs, duration, dan gap. Nah, Fs sama dengan 8000 Hz frekuensi sampling untuk pembuatan sinyal audio. Durationnya adalah 0,5 S atau detik durasi setiap nada. Gap itu adalah 0,1 S atau jeda antar nada. Nah, definisi nada musiknya. Nah, di mana nada tandanya adalah C, D, E, F, G, A, B. Nah, frekuensi standar untuk nada dalam oktav tengah atau C4 C4 kurang B4. Nilai ini berdasarkan standar musik internasional atau Hertz. Nah, yang selanjutnya adalah notasi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Nah, di mana ada nadanya adalah C C, G G, A A, G F F, E E, D D C. Nah, di mana notasi lagu dalam frekuensi nada Twinkle Twinkle Little Star ini adalah C C G ini. Nah, How I Wonder What You Are, F E D DC. Nah, pembuatan sinyal audio nih teman-teman kita. Dimana di sini T sama dengan 0:1/Fs banding duration. Dimana membuat faktor waktu untuk tiap nada. T-gap-nya sama dengan 0:1 Fs banding gap. Membuat vektor waktu untuk jeda antar nada. Nah, yang ketiga adalah looping tiap nada. Membuat sinyal sinusoidal dengan frekuensi nada E. Menggabungkan sinyal dengan jeda zeros atau CJ3. Nah, semua ini disusun menjadi satu sinyal audio panjang. Nah, ketika kita merankannya, kita akan memainkan lagu soundnya di setiap lagu Twinkle. Clear all, close all, dan CLC. Nah, saya tidak akan menjelaskan bagian itu lagi ya teman-teman, karena saya sudah menjelaskannya sebelumnya teman-teman. Nah, mau di sini ada X1 sama dengan 10342, X2 sama dengan 2411, N1 dan N2 adalah indeks diskrit masing-masing sinyal. Nah, selanjutnya adalah pergeseran sinyal, mana Xn tambah 4 pergeseran ke kiri atau maju ke 4 satuan. Nah, di N1A ini di sini adalah geser ke kiri berarti tambah 4 ke semua indeks. Nah, B-nya ini ialah dimana artinya geser ke kanan berarti kurang 4 dari semua indeks. Nah, arti dari NC ini sampai figure ini adalah pencernaan dilakukan dengan membalik urutan indeks N dan nilai X, menggunakan flipper untuk membalikan array. Penjumlahan sinyal. Nah, kita akan sampaikan teman-teman. Nah, dimana panjang sinyal dan panjang sinyal harus sama sebelum dijumlahkan. Gunakan cara padding. Nah, menjumlahkan elemen secara langsung setelah menyesuaikan panjang. Nah, perkalian sinyal yaitu dimana perkalian dilakukan secara elemen. With menggunakan titik pangkat pagar. Nah, kita dapat ketika kita runkan apa sih yang terjadi. Nah, ini bakal terjadi adalah grafiknya, dimana grafiknya amplitudo 0 sampai 4, N-nya 0 sampai 4, dimana ketika dia 0, dia amplitudonya itu 2, kedua teman-teman. Nah, sedangkan di N-nya ini ketika dia 1, 0, amplitudonya ini 0, di N-nya itu bakal 1. Nah, ketika dia N-nya ini 2, dia amplitudonya akan bakal 3, sedangkan N ini 3, amplitudonya bakal ke 4. Nah, sedangkan amplitudonya ini 4, dia bakal menjadi amplitudonya itu bakal jadi 0 teman-teman. Inilah perkalian Xn 1 pangkat Xn 2 teman-teman. Baik, saya telah menjelaskan pada modul 2. Sekian dan terima kasih kepada Pak dosen. Selanjutnya kan saya akan menjelaskan pada modul 3 teman-teman.